Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Aryani Hidayat, peserta pelatihan dasar CPNS 2022 Angkatan 1 NDH 2 dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju Tengah, Jabatan Penyuluh Agama Islam di KUA Budong-Budong. Di video kali ini, saya akan membahas substansi harmoni, loyal, dan adaptif. Apa itu harmoni? Harmoni berarti terikat secara serasi atau sesuai. Dalam bidang filsafat, harmoni adalah kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Sebagai contoh, seharusnya terdapat harmoni antara jiwa jasad seseorang manusia. Kalau tidak, maka belum tentu orang itu dapat disebut sebagai satu pribadi. Pentingnya suasana harmoni. Salah satu kunci sukses kinerja suatu organisasi berawal dari suasana tempat kerja. Energi positif yang ada di tempat kerja bisa memberikan dampak positif bagi karyawan yang akhirnya memberikan efek domino bagi produktivitas, hubungan internal, dan kinerja secara keseluruhan. 3 hal acuan adaptif. Yang pertama, membuat tempat kerja yang berenergi. Kedua, memberikan keleluasaan untuk belajar dan memberikan kontribusi. Dan yang ketiga, berbagi kebahagiaan bersama seluruh anggota organisasi. Peran ASN dalam mewujudkan budaya harmoni. 1. Aparatur negara. 2. Mengayomi kepentingan kelompok. 3. Toleran. 4. Suka menolong. Dan yang kelima, figur dan teladan. Kode etik atau panduan pelaku harmonis. Yang pertama, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Kedua, suka menolong orang lain. Dan yang ketiga, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Tema selanjutnya adalah loyal. Apa itu loyal? Secara etimologis, istilah loyal diadaptasi dari bahasa Prancis yaitu loyal, yang artinya mutu dari sikap setia. Bagi seorang pegawai negeri sipil, kata loyal dapat dimaknai sebagai kesetiaan paling tidak terhadap cita-cita organisasi dan lebih-lebih kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Cara mengukur karakteristik loyal antara lain, yang pertama, taat pada peraturan. Yang kedua, bekerja dengan integritas. Yang ketiga, tanggung jawab pada organisasi. Dan yang keempat, kemampuan untuk bekerja sama. Yang kelima, rasa memiliki yang tinggi. Yang keenam, hubungan antar pribadi. Yang ketujuh, kesukaan terhadap pekerjaan. Yang kedelapan, keberanian mengutarakan ketidaksetujuan. Dan yang kesembilan, menjadi teladan bagi pegawai lain. Kata kunci loyal. Adapun kata-kata kunci yang dapat digunakan untuk mengaktualisasikan panduan perilaku loyal tersebut di antaranya adalah: yang pertama, komitmen. Komitmen yang bermakna perjanjian, keterikatan untuk melakukan sesuatu atau hubungan keterikatan dan rasa tanggung jawab akan sesuatu. Yang kedua, dedikasi, yang bermakna pengorbanan tenaga, pikiran, dan waktu demi keberhasilan suatu usaha yang mempunyai tujuan yang mulia. Dedikasi ini bisa juga berarti pengabdian untuk melaksanakan cita-cita yang luhur dan diperlukan adanya sebuah keyakinan yang teguh. Ketiga, kontribusi, yang bermakna keterlibatan, keikutsertaan, sumbangsi yang diberikan dalam berbagai bentuk, baik berupa pemikiran, kepemimpinan, kinerja, profesionalisme,
finansial atau tenaga yang diberikan kepada pihak lain untuk mencapai sesuatu yang lebih baik dan efisien. Nasionalisme yang bermakna suatu keadaan atau pikiran yang mengembangkan keyakinan bahwa kesetiaan terbesar mesti diberikan untuk negara. Dan yang terakhir, pengabdian yang bermakna perbuatan yang baik yang berupa pikiran, pendapat, ataupun tenaga sebagai perwujudan kesetiaan, cinta kasih sayang, hormat, atau satu ikatan, dan semua itu dilakukan dengan ikhlas. Kode etik panduan perilaku loyal. Yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila Undang-Undang Dasar 1945, setia kepada NKRI, serta pemerintahan yang sah. Kedua, menjaga nama baik sesama ASN, pemimpin instansi dan negara. Dan yang ketiga, menjaga rahasia jabatan negara. Tema yang ketiga adalah adaptif. Apa itu adaptif? Adaptif adalah merupakan kemampuan alamiah dari makhluk hidup. Organisasi dan individu di dalamnya memiliki kebutuhan beradaptasi selayaknya makhluk hidup untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Penerapan budaya adaptif. Yang pertama, dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Yang kedua, mendorong jiwa kewirausahaan. Ketiga, memanfaatkan peluang-peluang yang berubah-ubah. Yang keempat, memperhatikan kepentingan-kepentingan yang diperlukan antara instansi mitra, masyarakat, dan sebagainya. Dan yang kelima, terkait dengan kinerja instansi. Adaptif sebagai nilai dan budaya ASN. Yang pertama, pegawainya harus terus mengasah pengetahuannya hingga ke tingkat mahir. Yang kedua, pegawainya harus terus berkomunikasi hingga memiliki persepsi yang sama atau gelombang yang sama terhadap suatu visi atau cita-cita yang akan dicapai bersama. Yang ketiga, pegawainya memiliki mental model yang mencerminkan realitas yang organisasi ingin wujudkan. Keempat, pegawainya perlu selalu sinergis dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan visinya. Dan yang kelima, pegawainya harus selalu berpikir sistematik, tidak kacamata kuda atau bermental silo. Kode etik atau panduan perilaku adaptif. Yang pertama, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Yang kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Dan yang ketiga, bertindak proaktif. Itulah tadi video substansi dari modul harmonis, loyal, dan adaptif. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.